guys, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Irin Rumondor dan saya adalah ex PMI Hong Kong. Saya bekerja di Hong Kong sejak tahun 2000 hingga 2009 dan setelah itu saya sempat lanjut lagi di 2012. Saya ingin sedikit membagi cerita bahwa ketika kita bekerja di Hong Kong itu sering kali dan banyak kali kita punya pengalaman bahwa uang gaji kita yang di Hong Kong itu habis begitu saja. Tidak banyak yang kita bawa pulang, tidak banyak juga dari kita yang bikin rumah, tapi ya nggak semua. Ada juga orang-orang yang dengan bijaksana pulang dan bisa menghasilkan, apakah dia punya rumah, tanah atau kebun atau kendaraan bahkan. Oke, now tapi tidak banyak juga yang laki seperti itu ya, beruntung seperti itu. Tahun 2000 saya masuk di Hong Kong itu, dan setiap orang yang bekerja di Hong Kong sebagai EPM itu diberikan ini adalah ID card yang dibuat di imigrasi Hong Kong. Oke, kalau kita bekerja terus begitu kita mau pergi kemana saja itu ID cardnya harus dibawa begitu ya. Dan selama saya pergi di Hong Kong itu saya mempunyai empat paspor ya. Yang satu ditahan oleh PT. Jadi untuk PT minta tolong ya, jangan suka menahan hak daripada PMI karena itu haknya mereka. Kalau ditahan itu akan bermasalah sekali ya. Namanya paspor itu identitas kita begitu. Jadi jangan melakukan hal yang sebenarnya bukan hak daripada PT. Dan di Hong Kong kita bekerja, waktu itu saya mendapatkan gaji baru 2000 ya, 2000 Hong Kong dollar. Itu why? Karena kita mempunyai satu perjanjian kerja, dan kita perjanjian kerja sebenarnya ada di situ ya, kita punya gaji, tapi terkadang ada agent yang nakal gitu ya. Mereka menyetujui gaji kita itu direndahkan begitu, tidak jadi underpaid kita. Nah, saya kena yang underpaid yang 2000 itu, dan itu saya bukan komplain sekarang, tetapi itu sesuatu hal yang kurang baik. Kenapa sebenarnya nggak underpaid gitu, tapi kita dibikin underpaid, sehingga ada terjadi permainan lah antara majikan dengan itu PT itu ya, minta maaf. Oke, saya lanjut aja. Saya bekerja sampai 2009 itu ya, tentu juga banyak pergumulan. Memang enak di sana, kita tinggal di sana di negeri orang dengan kotanya yang begitu indah. Kita bisa pergi juga dengan MTR kita dengan harga yang terjangkau, dan juga kita banyak belajar tentang MTR. Kalau mau pergi kemana-kemana itu sangat mudah, tidak sulit, dan kita juga membaca map di dalam MTR itu ada dia punya direction itu jelas sekali. Pun kalau kita tidak tahu, ada beberapa tempat di stasiun MTR itu masih ada map juga, dan juga ada polisi gitu ya, yang bisa kita minta tolong begitu, atau bahkan satpam juga, syukuri dari sana juga baik-baik. Oke, next, 2009 saya pulang karena saya punya ibu sakit keras, dan saya harus menjaga kurang lebih sampai 6 bulan kemudian dia pass away ya. Oke. Nah, setelah itu di 2010 saya tidak kembali ke Hong Kong, tapi saya mencoba untuk mencari pekerjaan di Manado. Saya sempat kursus dulu, saya mengambil kursus Mandarin, bahasa Mandarin. Mengapa begitu? Karena ketika saya belajar Kantonis di Hong Kong itu, saya sedikit tahulah ya, di kantor
telefonis tapi kita tidak belajar menulis, kita cuma belajar speaking aja, conversationnya aja gitu, sehingga kita bisa speak out. Dan ketika saya belajar untuk Mandarin itu saya tidak begitu kesulitan, hanya sulitnya itu di menulis karena memang kita tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar Hanse-nya gitu. Oke. Saya lihat sampai sekarang di tahun 2021 sekarang ini saya masih tetap menjadi sebagai seorang guru Mandarin di sekolah-sekolah. Beberapa buku-buku juga saya masih mengajar, saya juga masih juga belajar otodidak. Oke. 2012 saya pergi ke Hong Kong. Saya pergi ke Hong Kong. Saya mencoba untuk bekerja, tetapi saya kembali lagi. Tapi sempat lagi pergi lagi di tahun yang sama 2012 saya mengantar satu keluarga. Jadi saya guiding. Saya mencoba tuh guide satu keluarga datang pergi ke Hong Kong untuk waktu kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu. Dan immigration juga lihat saya punya paspor gitu. Wah, saya pernah bekerja juga di situ ya. Tapi pada saat itu kita bukan cuma pergi di Hong Kong, kita pergi ke China juga, dan saya bisa mempraktekkan saya punya Mandarin juga di sana. Saya guide, terus begitu saya pakai saya punya Zhongwan ya. Zhongwan itu bahasa Mandarin. Di tahun 2013 saya masuk di satu sekolah. Saya meningkat kembali ya. Saya masih mengajar sebagai seorang guru, tapi saya kuliah. Saya masuk di satu universitas negeri Manado. Nah, dan saya ambil S1 di situ. Dan 2017 saya sudah memegang sertifikat, bukan sertifikat, ijazah sarjana pendidikan ya. Jadi saya menjadi seorang guru. Nah, 2018 saya mendaftar sebagai mahasiswa di Apolos di Manado, dan saya masuk sebagai mahasiswa pasca sarjana. Di sekarang tahun 2021 ya, bersyukur, tapi karena pandemik jadi saya belum bisa wisuda. Tapi saya sudah dipanggil oleh sebuah perguruan tinggi untuk mengajarkan bahasa Mandarin bagi mahasiswa-mahasiswa. So guys, I want to tell you that you have to make your life step by step to get one up level gitu. Jadi jangan hanya pulang terus udah gitu menikah, boleh-boleh aja sih, tetapi tingkatkan juga sumber daya manusia kita. Jadi kita harus ada menambah ilmu gitu, supaya kita tidak hanya pulang terus udah gitu nothing to do gitu ya. Jadi saya memotivasi, come on, BMI hebat, terutama untuk yang dari Hong Kong, oke juga yang dari Singapura juga, Malaysia. Jadi jangan hanya pulang diam gitu, tapi mari kita menggali ilmu sehingga kita bukan hanya ex buruh migran Indonesia, tapi kita bisa naik satu tingkat lagi, apakah ambil sarjana apa begitu, ambil kuliah begitu. Dan jangan lupa berdoa untuk bisa dimampukan. Oke guys, nanti kita ketemu lagi di episode yang berikut. Cai Choi Kin.